Atau mau I cinta-cintaan? figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Scene dibuka dengan seorang guru bernama Pak Win yang sedang mempresentasikan prestasi di depan guru-guru lain. Lalu, Bu Mali ingin mengajukan sebuah proposal proyek pendidikan hubungan 18+ yang aman. Di proposal itu tertulis idenya Bu Mali agar menjual alat mesin kondom. Tujuannya agar mencegah kehamilan pada usia remaja. Jelas saja semua guru yang hadir di sana tidak menyetujuinya dan berkata, itu bukan mencegah, malah akan menambah angka hubungan 18+ di usia remaja. สิ่งที่คุณเสนอเราควรไล่ออกค่ะ ผมเสนอว่าเราจัดทำคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งดีไหมครับทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์การเล่นโยคะก็ได้นะครับ ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะ Lalu Sin berpindah ke pemeran utama kita, dia adalah Nano. Lalu Bu Mali menyuruhnya duduk di samping Mei. Lalu Pak Win datang masuk ke kelas. Dia berkata ingin meminta satu relawan untuk membuat video yoga bersamanya. Lalu seorang murid bersedia, diikuti dengan Nano. Bu Mali mengajukan Mei untuk membantu Pak Win juga. Tapi kelihatannya dia sedang lemas dan sakit. Jadi 2 orang saja sudah cukup. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ ป่ะแนนโนะเดี๋ยวไปนั่งข้างเหมยตรงนั้นนะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมีใครว่างไหมครับ หนูว่างค่ะ มีคนอื่นไหมเธอเป็นเด็กใหม่เหรอทำไมครูไม่เคยเห็นหน้าเลย ชื่อแนนโนะเหมยล่ะ งั้นไม่เป็นไรนะครับ2 คนก็พอแล้ว Sepulang sekolah tiba saatnya untuk merekam video yoga. Pak Win memberitahu ke Nano gaya yang benar. Setelah itu, Sin pun berganti ke rumah Pak Win. Di sini terlihat keluarga mereka sangat harmonis. Bahkan anaknya membuatkan puisi untuk Pak Win yang berjudul Aku Cinta Ayahku. Keesokan harinya, hanya Nano saja yang membuat video yoga bersama Pak Win. Lalu hal yang ditunggu-tunggu netizen pun terjadi.ครูว่าเธอเหนื่อยแล้วล่ะพักก่อนไหม จะดีเหรอคะ ครูวินแน่ใจแล้วใช่ไหมคะ Dengan senyuman ala psikopat, Nano pun pergi keluar. Lalu, Sin berpindah ke adegan Mei yang curhat dengan Bu Mali. Mei bercerita kalau temannya hamil dan meminta tempat untuk melakukan aborsi. Namun, sepertinya Bu Mali salah tanggap. Dia mengira Mei yang hamil. Karena Mei panik, dia langsung izin keluar. Dan dia pun kaget. Di luar ruangan sudah ada Nano yang menunggu. Dia bilang dia tahu tempat yang harus Mei kunjungi. Pak Win memanggil Ing dan juga Nano, memberitahukan kalau rekaman hari ini dibatalkan dan meminta Nano untuk pergi ke studionya saat jam istirahat. Adegan part 2 pun terjadi. ครูวินไม่กลัวใครเข้ามาเหรอคะ นี่ยังเป็นโลกส่วนตัวของครูจริงสิครูมีอะไรให้เธอดูด้วยนะ ครูวินคะครูวินมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะที่เราทำอยู่มันผิด ครูวินไม่กลัวผลของสิ่งที่ครูวินทำเหรอคะ เธออยากรู้ไหมว่าอะไรคือผลของสิ่งที่ครูทำเธอคงไม่อยากให้ครูปล่อยคลิปมั้ง Nano hanya bisa terdiam pasrah. Pak Win pulang menggunakan mobilnya dengan senyum yang lebar karena abis dikasih jatah sama Nano. Sesampainya di rumah, istrinya hanya diam ketika diajak bicara. Lalu memberikan HP-nya Pak Win. Pak Win kebingungan karena dia tidak sadar HP-nya tertinggal. Dan kalian tahu siapa yang balikin HP-nya Pak Win? Tentu saja Nano. Dan yang bikin lebih kaget lagi, Nano masih berada di sana bersama anaknya. Pak Win panik tidak karuan. ขอบคุณค่ะ พี่แนนโนต้องกินข้าวเยอะๆนะคะ แต่ครูวินบอกว่าพี่นันโนหุ่นดีนะ รูปร่างหนูดีมากเลยนะ เหมาะที่จะเล่นโยคะอ่ะ ไว้ถ้าวันไหนว่างๆก็มาเล่นด้วยกันสิคะ3 คนสนุกดีออก พี่แนนโนเก่งโยคะด้วยเหรอคะพ่อ ครูวินต่างหากที่เก่ง เหนื่อยแย่เลยใช่ไหมคะครูวิน พี่แนนโนว่าเก่งมากเลยนะคุณแม่ ที่น้องแววเขียนเอาไว้ก็ดีอยู่แล้ว ครูวินเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีมากจริงๆค่ะ ได้มาสอนหนังสือให้น้องแววเนี่ยดีจะตาย เย้โนจะดีที่สุดเลยค่ะ Nano mengirimkan rekaman suaranya kemarin. Pak Win panik tidak karuan. Ia mencari Nano dan Mei di kelasnya. Namun Ing bilang kalau mereka berdua izin sakit hari ini. Lalu dia mengancam Nano dan memintanya untuk datang ke tempat rekaman pada sore nanti. Nano yang sedang bersama Mei di tempat aborsi. Mei khawatir dengan Nano kalau terlalu dekat dengan Pak Win. Lalu Nano bilang pada Mei, ไม่ต้องห่วงแนนโนหรอกเหมยข้าตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะ Sin berpindah ke anaknya Pak Win yang sedang berduaan dengan pacarnya. Saat hampir larut dengan keadaan, tiba-tiba Nano datang dan menawarkan untuk belajar di tempat lain. Dan mereka dibawa ke kosannya Nano karena ada telepon dari Pak Win. Nano harus segera pergi menemuinya dan meninggalkan mereka berdua. Dari sini kalian pasti bisa tebak apa yang akan terjadi. พ่อจะทำอะไรกันดีอะ ไฮสวัสดีค่ะครูวิน เธอคิดทำอะไรของเธอ เธอกล้าลองดีกับฉันใช่ไหม พอดีว่าแนนโนติดธุระนิดหน่อย แต่ใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะ ฉันให้เวลาเธอ15 นาทีนะ เอาจริงดิ เขาจริงๆนี่ไง ถ้าแววรักเราอะขอได้ปะ
ว่าไงนะนก พอดีประตูโรงเรียนมันปิด ครูวินช่วยลงมารับนันโนหน่อยได้ไหมคะ ก็ได้ Alih-alih mau jemput Nano, tapi Nano tidak ada di depan gerbang. Dan Pak Win menyadari sesuatu dan berlari. Dan tiba-tiba, Nano sudah duduk di atas. Nano berkata, ada banyak folder video Pak Win dengan para murid. Namun Nano tidak mengetahui password komputernya. Dengan ini, Nano memanfaatkan keadaan. Ia menunjukkan video anaknya yang tengah berdua di kosan. Pak Win pun kaget, lalu mencoba menelpon anaknya. Namun HP anaknya ada di tangan Nano. Pak Win mencoba keluar dari tempat rekaman, namun Nano menguncinya. Karena pasrah, Pak Win pun memohon kepada Nano. Lalu inilah reaksi Nano. เห็นแก่ความพยายามของครูวินพาสเวิร์ดอยู่ดี น้องแววรอคุณพ่ออยู่นะคะ น้องแววคงเสร็จก่อน Dengan terburu-buru, Pak Win mengendarai mobilnya menuju kosan Nano. Dan Nano melihat semua isi folder yang ada di komputer. Di sini terlihat kalau anaknya sudah selesai bermain dengan pacarnya. Lalu anaknya pun kaget karena melihat video ayahnya yang bejat. Sedangkan Nano masih sangat sibuk menyebarkan video ke orang dekat Pak Win. Sesampainya di kosan, inilah yang terjadi. แม่บอกให้อยู่ไงพ่อ ทำไมแววทำตัวเร็วแบบนี้ พ่อแววเลวพ่อก็เลวเหมือนกันนั่นแหละ Setelah berdebat, anaknya ngambek lalu berjalan keluar. Karena kecewa ayahnya menampar, anaknya lari dan tertabrak mobil. Keesokan harinya, sekolah tersebut ramai oleh para media dan polisi. Scene dibuka dengan adegan Nano yang berjalan di sekolah barunya, diikuti dengan seorang laki-laki yang berlari dan memberitahu temannya kalau ada anak baru dan mereka pergi untuk melihatnya. Karena kelakuannya, mereka mendapatkan pentungan dan hukuman dari gurunya. Inilah Etim, teman sebangku Nano, dan ini adalah Tau, teman akrabnya Etim. ไอติมมาสู้เขาไม่ไหวหรอก พวกมึงวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ากูจะเหนื่อย โดดซ้อมมาทำอะไรกันมา ดูผู้หญิงครับ สวยไหม สวยครับ มึงรู้ชื่อเขายัง นันโนค่ะ Saat Etim sedang berjalan menuju kelasnya, laki-laki ini mencoba menyogok Etim dengan cara memberinya 2 cemilan, dengan maksud yang satunya diberikan untuk Nano. Karena hal itu, Etim ngambek dan memberikan keduanya kepada Nano. Nano tidak menyukainya juga, alhasil Tau yang memakannya. Tidak segan-segan, Nano memanggil Etim gendut. Karena hal itu, Etim makin ngambek. แต่ฉันว่าติมมีเนื้อก็น่ารักดีออกนะ ร้านไหนฉันมีใส่ฉันหรือเปล่า มีอะไร อยากได้ป้า เอาเจ๊แปนเลยอะแกฉันอยากไปดูอะ พวกนายต้องการอะไรกันแน่เนี่ย พ่อแม่เราไปต่างจังหวัดกะจัดปาร์ตี้นิดหน่อย ตั๋วนี่ก็คือค่าจ้างที่ให้พวกฉันพาแนนโนไปด้วย งั้นถ้าเกิดว่าแนนโนไม่ไปอ่ะ จะมอมล่อแนนโน ใช่ เอาคืนไปเลย อยากชวนก็ไปชวนเองสิ Usaha mereka untuk mengajak Nano pun gagal. Keesokan harinya, Nano melihat sebuah mawar putih di mejanya. Namun, usaha laki-laki ini gagal kembali karena Nano membenci bunga mawar. Lalu datanglah laki-laki ini, dia minta diajarkan matematika oleh Tau. Bukannya fokus belajar, fokusnya malah melihat Nano. Dan itu membuat Tau kesal. Tau menangis di kamar mandi karena dia sangat menyukai lelaki tersebut. Dan dari sinilah dendamnya kepada Nano dimulai. เราไปดูคอนเสิร์ตกัน ไปดิ ทำไมนาโนคอแข็งยังไง ทำไมแนนโนไม่เห็นมาเลยวะหรือว่าสูตรทิ้งดิ่งแล้วอ่ะ กูว่า3 เม็ดไปเลย 5 เม็ดเลยเหรอ ไหนมึงบอก3 เม็ดไง Inilah yang mereka tunggu-tunggu, membuat Nano pingsan. Mereka meributkan siapa yang terlebih dahulu tidur dengan Nano. Namun saat ingin menidurinya, inilah yang terjadi. ไม่คิดจะขอเหรอ เราขอโทษ นันโนไม่ได้ให้ขอโทษ ให้ขออนุญาตต่างหาก เราขอมีอะไรกับแนนโนได้ไหมเรารักแนนโนนะ เรารักนันโนนะ Nano pun bangun karena mengetahui mereka semua menguping dari luar. Nano tidak diizinkan keluar jika belum tidur dengan semua lelaki di sana. Karena sudah tidak sabar, lelaki ini pun memaksa Nano. Bukannya menangis atau sedih karena telah dipaksa. Nano malah tertawa terbahak-bahak. Lalu inilah yang terjadi.
Lelaki ini pun panik karena Nano sudah tidak bernafas lagi dan segera memberitahu teman-temannya. Seusai berdebat, mereka memutuskan untuk mengubur jasadnya Nano setelah menggali lubang yang cukup dalam dan bersiap untuk mengubur Nano. Tidak disangka-sangka, saat sudah hampir terkubur, Nano pun terbangun. Mengetahui Nano masih hidup, mereka lanjut mengubur Nano hidup-hidup. Setelah selesai menguburnya, inilah yang terjadi. เราขอโทษนะแนนโน เราขอโทษ เราขอโทษ ขอโทษ Keesokan harinya, mereka semua merenung di kelas, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangannya Nano. Mereka semua terheran-heran karena telah merasa mengubur Nano. Bahkan mereka sempat bertanya, apakah dia kembarannya Nano? Mereka kembali berdiskusi tentang apa yang barusan terjadi di sekolah. Bel rumah berbunyi, dan Nano kembali datang. Tanpa segan-segan mereka membuat Nano pingsan kembali. Setelah itu inilah yang terjadi. เราขอโทษนะแนนโน เหนื่อยไหมเนี่ย วันนี้สนุกจังเลยนะพวกเรา Karena melihat Nano yang ada 3, mereka panik bukan main dan kabur menggunakan mobil. Namun, keesokan harinya, Nano tetap kembali sekolah seperti biasanya. สวัสดีทุกคน Jadi, gimana episode 1 dan 2 dari series Girl From Nowhere ini menurut kalian? Seru bukan? Jika kalian mau dibuatkan part selanjutnya, tolong komen di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan kontennya, tolong tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih.